Ya, begitu. Ada, iya. Ini dalam masalah nafkah ya, ini nafkahin kan kalau cerai. Betul. Itu dalam syariat apa memang ada untuk nafkah seperti istri cerai dia kan dinafkahkan untuk istri bukan untuk anaknya gitu. Nah, gini. Kan istri cerai macam kan yang di cara hubungan dia minta nafkah untuk anaknya. Oh iya. Istri ada nggak gitu? Kan sepertinya. Jadi gini, kalau terputus nafkah kan sebab cerai, sebagaimana terputus waris sebab cerai, tapi anak enggak. Kalau anak yang masih kewajiban nafkah daripada orang tuanya dan anak itu mu'sir, anak itu enggak mampu. Kalau anak itu enggak mampu masih tanggungan orang tuanya. Sekalipun anak itu dewasa Pak, tapi kagak mampu, lemah, ya bapaknya masih wajib nafkah. Itu babu nafkah. Sementara nafkah yang disebut tadi itu sebenarnya istri masih punya hak nafkah. Wah, ini masih wajib selama masa iddah. Masa perjanjian. Iddah itu kan ada kata-kata perjanjian. Masa perjanjian itu masa menanti. Jadi disebutkan kalau di hukum positif Indonesia 3 bulan, makanya disebutkan karena salah satu kuru 3 kali haid 3 kali suci. Haid itu paling lama 15, sedangkan suci paling dikit 15. Jadi 15 ulama menyatakan digenepin 4 bulan 10 hari masa saidah. Nah, selama masa iddah itu ada namanya mit'ah. Mit'ah itu adalah biaya, kewajiban biaya bagi yang ditanggung oleh suami kepada mantan istri selama 4 bulan 10. Setelah itu nggak dapat lagi dia. Tapi kalau ada anak, maka nafkahnya buat anak gitu. Jadi biaya anak namanya, bukan biaya emak lagi. Nah, pada umumnya kan banyak orang-orang yang kitanya kalau meninggalkan itu udah aja cerai. Nah itu bagaimana hukumnya dia nggak memberi nafkah pada anak? Oh anak, oh dosa dong. Nah, iya itu banyak kan pada umumnya ya akhir banyak. Dosa harus tetep tuh. Nih nganterin, nih transfer, ya biayanya berapa tuh anak? Sekolahnya berapa, jajannya berapa, terus sampai anak itu hatta yustagna, sampai anak itu mandiri baru bebas tuh. Nah sekarang mandirinya berapa tahun kemarin? Sama itu, ukuran mandiri anak adalah 17 tahun. Jadi dinafkahin sampai dengan umur 17 tahun. Kalau umpamanya dia mau tambah ya bagus, ya kalau mau tambah itu berarti kelebihan amal, berarti dia mau sampai kuliah saya gitu. Tapi prinsipnya sampai ini balik, sampai dia mandiri, itu kewajiban tuh Pak. Kalau enggak dosa kita. Kalau kemampuannya suaminya itu gimana? Masa dia tinggal kemampuan sendiri punya 3 orang. Oh kalau nggak mampu lain hal. Jadi wali musirina kan kalimat gitu, kepada orang-orang yang berkemampuan wajib menafkahi orang yang kagak mampu. Tapi kalau sama-sama kagak mampu ya nggak wajib. Kalau sama-sama nggak mampu. Tapi kalau mampu, jangankan anak, emaknya al-muksir, emak atau orang tuanya yang kagak mampu masih wajib dibiayai anak yang mampu. Sampai ke situ kan dia wajib nafkah biayanya. Kalau mampu. Itu babun nafkah wa alal musirina, dan bagi orang-orang yang kaya ya yajibu alaihim, wajib atas mereka untuk nafaqatu man talzamu nafaqatih, membiayai orang yang wajib baginya untuk ditanggung biaya. Kalab, seperti orang tua yang susah, atau seperti anak yang susah, atau anak yang belum mampu, yaitu. Jadi wajib Mas itu Pak, karena itu istri boleh aja ada bekas atau mantan istri, kalau anak nggak ada mantan istri. Kenapa? Karena dia juga ada ada kewajiban wilayah, kewajiban untuk
Kalau dia perempuan anaknya kan wajib waliin tuh babanya, ya, wajib walayah, nafkah termasuk gitu. Tapi buat istri enggak ya, buat istri enggak, udah putus ya. Iya. Dan mau nanya, Iya. buat dulu sedikit masalah waris. Jadi nenek saya punya adik kebetulan tinggal di Bayoran, dan itu keluarganya udah pada meninggal, termasuk nenek saya. Terakhir adik nenek saya, dan dia punya warisan yang banyak. Dia nggak punya anak, tapi dia punya anak angkat. Waris itu larinya apakah untuk anak angkatnya atau memang Namanya berarti kalalah itu ya? Iya. Kalalah berarti ya, nggak punya saudara. saudaranya udah meninggal dulu? Oh, saudaranya udah wafat, dia udah meninggal. Orang tua udah nggak ada ya? Iya. Berarti dia kalalah namanya, Pak. Kalalah itu orang yang tinggal sendirian. Ya, kalalah itu begini. Kalalah itu bukan. Kalalah itu masih punya saudara, tapi dia nggak punya keluarga, sama nggak punya orang tuh. Itu kalalah namanya. Kalalah itu adalah seorang yang meninggal dunia, tidak memiliki ayah atau ibu, dan tidak juga memiliki keluarga. Jadi nggak ada suami, nggak ada anak. Maka warisan itu jatuh kepada saudara sebapak, sekandung ya, saudara kandung dan saudara sebapak. Kalau saudara seibu nggak dapat. Ya itu, umpamanya nggak ada juga saudara-saudaranya, udah nggak ada saudaranya. Saudara meninggal dua. Ponakan dari laki ya. Ponakannya Kalau dari perempuan dapat kan saudara perempuan. Maksudnya kan? maksudnya gini Ustaz, Yang perempuan. nenek saya ini Kalau saudara kandung biar kata perempuan lagi sama dapat lah, dapat. wafat duluan. Oh enggak, kalau apa Ya, dulu jadi- enggak. Jadi yang permasalahannya jadi Nah kalau anak angkat itu nggak dapat waris. Kalau mau anak angkat itu dihibahin, tapi bukan dihibahin pada saat hidup. Yang namanya hibah kan sebelum mati, Pak. Kalau sudah mati, tirkatul al-irsu ba'dal maut. Kalau orang udah mati semuanya jadi warisan. Berarti dihitung waris semua, dibagi waris. Tapi yang namanya hibah itu sebelum mati dia hibahin bahwa kamu kan anak angkat saya, udah pasti nggak dapat warisan dari saya. Oleh karena itu aku berikan sepertiga, paling banyak sepertiga. Nanti sisa hartanya berarti masuk ke Baitul Muslimin, ditarik oleh, tapi bukan negara ya. Iya, ditarik sama misal kalau ada departemen agama serahin kepada, nanti dibuat amal limaslahatil muslimin, buat kepentingan kaum muslimin. Itu begitu caranya. Ya bis sudah kagak ada yang saudaranya, udah nggak ada itu ya, udah meninggal duluan ya. Iya, jadi itu akhirnya karena dari sebelum kematiannya dia nggak mewasiat, wasiat itu hibah tadi, nggak ada juga hibahnya, itu anak tiri pun nggak bisa memiliki dia. Berarti sepenuhnya diserahin sama Baitul, disebut sama pemerintahan, atau disebut kalau kita Baitul Mal. Baitul Mal kita itu di sini nggak ada, Pak. Yang ada masjid. Ayo. Kalau ini kan Jadi, ya. beda. Hibah, kalau hibah kan nggak bisa batal ya. Kalau wasiat katanya bisa batal. Wasiat itu ya sama, hibah itu bagian dari wasiat. Yusi biha audain, dulu ayatnya begitu. Ayatnya, tadi kan ayatnya begini, yusi biha audain, sebelum dinasakh dengan dengan kalimat, dengan ayat waris, lidzakari mithlu hadil unsayain. Tadinya yusi biha audain adalah kalian ketika mau meninggal dunia wasiatin tuh, ini yang ono buat anak ini, itu namanya wasiat. Tapi itu kemudian dinasakh, dihapus dengan ayat yang berbunyi lidzakari mithlu hadil unsayain. Jadi nggak berlaku lagi tuh hibah. Jadinya setiap yang setelah kematian seseorang maka semua jadi waris. Yang tadinya dulu bapak udah ngasih sama gua, dibalikin semua. Itu
Dan tidak bisa yang namanya udah begitu, nggak bisa namanya ahli waris nerima hibah, kagak bisa. Ya, kalau ada yang berani untuk mengeluarkan surat bahwa ahli waris menerima hibah, maka kalau dia pegawai bakalan dikeluarin tuh, diberhentiin dari kepegawaiannya. Nggak berani loh kok, sebab kata Nabi la hibata diwarisin, semuanya tidak boleh seorang ahli waris menerima menerimanya warisan gitu Pak. Jadi beda juga dengan nih gue beliin lu motor, itu jangan diwarisin tuh motor baba itu lah, gue udah dibeliin. Apa bedanya kita dibeliin HP? Apa bedanya kita dikuliahin? Kalau itu mah bukan hibah Pak. Ya, kalau dikasih dulu baba beliin gua mobil, ya udah punya dia, punya yang dibeliin. Ya itu bentuknya hadiah, bisa juga nafkah, bisa juga dibiayain, nafkah juga masuk. Nah, beda dengan hibah. Hibah itu adalah bentuk yang bisa diwarisin, bentuk yang bisa di tanah, rumah itu ya, atau perusahaan, itu kan warisan. Oh, dihibahin sama ahli waris, batal Pak hibah, nggak berlaku. Balikin semua ke ahli jadi waris. Hah? Dulu ada hukum waris, dunia dilakukan Allah. Iya betul. Jadi asalnya memang turun ayat yusibiha audain. Kalau kalian meninggal dunia, hendaklah engkau pertama wasiat, hibahin, atau dan juga utang tuh tulis, utang bapak sekian, terus nih bapak hibah harta ini buat anak-anak semua gitu. Itu asalnya begitu ayatnya, tapi kemudian turun ayat sebagai nasikh, lidzakari mithlu hadil unsayain. Kalau hibah kan begini, anak perempuan sama anak gua juga kan gitu ya, akhirnya disamain kan bapaknya ya, itu udah batal ayat itu Pak, dengan turunnya ayat laki-laki sepikul, laki-laki 2 pikul, perempuan sepikul. Tuh ayatnya yang kita pakai itu. Jadi bisa ditarik lagi tuh. Enggak, dulu baba nyamain. Itu udah dibatalin, udah dihapus ayatnya dengan turunnya lidzakari. Maka al-irsu ba'dal maut. Ketika baba meninggal, semua yang ditinggalin jadi waris. Nah, dibagi dah secara faraid tadi. Faraid dulu. Nah, itu kan nanti bisa dimasukin ke suluh juga tuh. Udah pada nerima waris masing-masing nih laki. Bagaimana kalau kita berdamai, samain aja dah. Bisa. Samainnya kenapa emang alasannya? Tanya dulu alasannya. Kan dia mah adik kita, lakinya belum kerja, kagak kerja, ya kan? Orang susah. Kalau kita makan alhamdulillah, orang senang, gitu kan? Bagaimana kalau kita ratain, ya? Nah itu bisa tuh Pak. Itu namanya tadi masuk kepada ketentuan islah juga, islah berdamai, itu bisa, ya, gitu. Jadi sekali lagi ditegaskan, itu hadis Pak, la hibata liwarithin, tidak ada hibah yang diterima oleh ahli waris, sebab ahli waris bagiannya adalah al-irsu, waris. Hibah itu adalah amal orang yang masih hidup dikala sehatnya, dikala hidupnya, diberikan paling banyak 1/3 harta, disedekahin. Diapain Pak? Nah berarti sedekahnya sama anak angkat tadi. Jadi sedekah tuh sama anak angkat dia, bukan waris. Enak aja lu kan anak angkat baba, ngapa lu dapat? Ah itu namanya sedek, babanya nyedekain berarti sama anak angkatnya gitu. Itu sah tuh Pak. Banyak tuh yang berlaku begitu kan, yang ngangkat anak padahal anaknya ponakan juga ya, tapi kan dia udah angkat. Nah dikasih deh tuh nih, hanya boleh nerima seperti, kalau lebih dari 1/3 nih separuh buat anak angkat gua, salah tuh, digagalin lagi tuh, karena ketentuannya paling banyak 1/3 harta. Nah itu, dan itu mesti buat saya sekarang Bapak udah mulain rencana.
Tapi yang jadi masalah, Bapak punya warisan apa kagak? Ya Pak, nggak punya warisan nulis-nulis dong gimana? Ini yang kita mau tinggalin. Ya. Kan ada peninggalan bapak saya kan. Di situ waktu itu atas nama bapak saya. Karena pemutihan dibikinlah sertifikat atas nama saya waktu itu kan supaya mudah. Oh iya. Pak RT. Oh iya iya. Bikin nama saya aja. Kan saya punya saudara 3. Iya. Nah sekarang untuk membagi ke empo-empo saya itu hibah Pak, dia jual beli udah. Oh waris dong. Waris. Jadi bagian yang sekarang abang pegang itu juga bagian saudara abang. Iya, maksudnya cara mencak suratnya kan. Kan harus dibekal itu atas sama saya kan. Iya. Untuk jatah untuk saya ini. Waduh, kalau itu saya kagak paham ya. Tapi prinsipnya begini, nanti bisa dilacak. Asal mula tanah kan punya orang tua. Iya. Orang tua punya anak kandung 3. Iya. Nanti turunlah fatwa waris RT ya, RW ya. Tanya mau RW. Tapi bener antum mengakui bahwa itu saudara ente, udah bener itu. Bagaimana cara baginya itu bagus. Yang repot ente ngumpet-ngumpet repot kalau misalnya. Ya. Hah? Kalau sudah sertifikat menghidup itu nggak bisa dibuat fakta waris. Jadi sertifikatnya biasanya dipecah 3, jalurnya ada 2, jalur hibah sama AJB. Oh, ya itu cuman siasat aja caranya. Hibah ya. Cara surat tanah. Iya, siap. Untung ngaji nih sekarang. Jadi dia punya solusi ya kan. Jadi tetap dipakai bahwa itu warisan orang. Oh iya, harus nggak boleh, nggak boleh. Sejengkal aja maaf ya. Itu kan yang dikatakan dalam hadis ya, siapa yang berbuat zalim dengan, jangankan itu sejengkal aja tanah, itu khusifah sabah arodin, orang itu akan dijepit dengan 7 lapis tanah. Bahasanya begini, kalau dimasukin ke kuburan kagak sedang, nggak apa, nggak sedang orang dijepit. Nah itu kalau di dalam sereman lagi 7 lapis tanah yang ngejepit dia. Khusifah itu bahasanya ditekuk oleh itu. Nah itu makanya ya alhamdulillah ini berita bagus. Antum bilang wah ini punya bapak saya. Kalau punya bapak berarti dia punya saudara anak kan. Tinggal cuman cara baginya saya kagak paham ya. Itu tapi yang penting antum punya niat menyelesaikan. Begini abang bapak sekalian, bahwa semakin harta waris belum diselesaikan, semakin itu yang di kuburan dihisapnya tambah berat. Pewaris itu ya. Hah? Pewarisnya ya. Pewarisnya ini dihisap dia di kuburan lebih berat, tambah berat. Kenapa? Karena kata Nabi, ya seorang meninggal dunia, ruhnya aja masih berada di sekitar rumahnya. Dia kemudian fayanzur ila makhalfah min mali. Dia lihat tirkatul mayit yang ditinggalin rumah saya, diapain nih baginya, dia lihat kaifa yuksam, gimana cara bagi ya. Jadi besok pagi rapat ya bang. Kalau hak fakta warisnya sih ada kan. Hak fakta waris sudah ada. Udah bagi-bagiannya udah ada. Oh iya. Pada saat buat pembuatan suratnya timbulnya cuma satu. jadi atas nama saya. Udah aman itu. Jangan minta. Kemarin bisa. Maksudnya gimana minta? Iya. Saya nggak minta kan waktu itu kan. Enggak, maksud saya ngurusin surat yang tadi jualnya akadnya jual beli gitu. Ya maksud saya waktu pembicaraan Iya, untuk supaya PTS. mau saya nih bagian gua pengen bikin surat dong, bagaimana gitu lah. Oh tapi secara fisik udah pada tempat-tempatin. Udah. Oh beres itu mah, tinggal surat doang ya. Iya. Kalau itu Fisiknya udah. berarti abang konsultasinya jangan sama saya, apa Pak RW yang paham ya, atau apa yang ngerti. Ya, tapi ini kan nggak ada masalah karena udah nempatin bagian. Masih ada. Ya. Tinggal suratnya aja sekarang. Ya betul. Ya. Surat isi nama saya. Iya. Saudara namanya. Malah dalam hal itu bisa disebut mengamankan juga. Iya. Ngamanin ya. Siap. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa qana ya karim ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil hilmi wa ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.